Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membikinkan sebuah video tutorial tentang jaringan telepon yang menggunakan aplikasi Trixbox sebagai servernya, dan Zyper sebagai klien, dan Mizu Droid sebagai klien keduanya. Nah, di sini kita akan memperkenalkan anggota kita. Yang paling kanan yang bernama Nailul Hafizoh, April Siti Pranita, Sadam Alfian. Fauzan Abid Kurniawan. Nah, kita akan lanjut ke videonya. Langsung masuk tutorialnya. Pertama-tama kita akan masuk ke VirtualBox-nya. Nah, kita tunggu, lalu klik new untuk membuat Trixbox-nya. Lalu kita masukkan nama, yaitu di sini namaku kelompok Vanas. Lalu ISO-nya masukkan Trixbox, next, terus lalu next. Nah, di sini kalian bisa nambah atau enggak, silakan aja. Aku nggak nambah di sini. Next. Di sini untuk roomnya aku tambahin kebanyakan mungkin 90, aku kurangin 39. Oke, next. Finish. Nah, kita lalu masuknya setting. Masuk setting, kita masuk storage. Yang empty ini yang kosong, kita masukkan ISO-nya di disk itu, kayak bentuk disk ya, kaset. Networknya kita masuk ke NAT bridge adapter. Nah, lalu oke. Nah, selanjutnya kita start. Kita tunggu. Nah, sudah masuk, kita lalu pencet enter untuk mendownloadnya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita langsung pilih US keyboard type-nya. Keyboard tipenya kita pilih US, lalu tap untuk ke OK. Nah, langsung enter. Kita tunggu. Nah, di sini ada time zone selection, yaitu daerahnya kita. Kalau aku di sini Asia Jakarta, jadi aku tap langsung oke. Nah, di sini passwordnya harus lebih dari 6. Nah, makanya di situ passwordku di sini 123456 agar mudah saja untuk belajar. Oke. Langsung enter, kita tunggu loadingnya. Di sini aku agak percepat agar tidak lama. Dan ya, udah selesai. Masih kita tunggu. Sampai muncul awal mula Trixbox terbuka. Nah, di sini kalian jangan pencet enter, nanti bakal kembali. Kita bakal cek di device, optical driver, lalu matikan Trixbox-nya, disable, lalu pencet mesin untuk merestartnya, reset. Nah, ketika mereset, di situ yang tadi kita udah download, dia udah masuk tanpa ISO-nya juga bisa, karena kita udah download. Ya, sekarang kita tunggu loading downloadnya. Nah, sudah selesai. Kita login pakai root, ROOT. Kita lalu masukin password. Passwordnya itu 123456. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan awal-awal masukkan IP-nya, yaitu dengan menggunakan perintah sistem -config lalu -network. Nah, lalu enter.
Di sini kita edit, enter, enter. Nah, lalu kita pencet ke bintang, turunnya menggunakan tanda panah, lalu kita spasi di bintang tersebut. Nah, lalu kita isikan IP-nya. Nah, cara mencari tahu IP kita yaitu klik Windows R, lalu CMD. Oke. Nah, di sini perintah untuk memunculkan IP kita itu ipconfig. Lalu enter di sini. Nah, di sini karena aku menggunakan WiFi, jadinya menggunakan wireless. Cari IP wireless lah. Kalau kalian menggunakan nirkabel, berarti cari Ethernet. Nah, IP wirelessku di sini 13.12.12.198. Nah, di sini IP kalian tuh di belakangnya harus berbeda. Yang depan sama aja, yang 13, 12 itu sama aja, tapi ini yang masuk ke Trixbox ini itu berbeda dari yang punya kita. Jadi kita bedain jadi 10 ini. Jadi 13, 12, 10. Nah, lalu latch mask-nya biasanya tuh 255 255.0. Lalu default gateway-nya 13.13.13.1. Biasanya default gateway itu diakhiri dengan 1, bukan sembarang yang kayak di atas. Lalu kita tap save and quit. Nah, IP yang tadi belum masuk. Sekarang kita masukkan dengan cara merestart Trixbox-nya. Nah, dengan menggunakan perintah /etc/init.d/network, lalu spasi restart. Kita enter. Oke, selesai. Kita coba munculkan IP Trixbox-nya. Caranya if config. Kalau di CMD tadi IP config, sekarang if config. Nah, di situ udah kelihatan tuh IP Trixbox-nya. Kita langsung ke CMD. Nah, kita akan yang namanya ngeping IP Trixbox-nya dengan cara ping 13.12.10. Nah, ketika berhasil, dia akan memunculkan kata replay. Kalau gagal ya request timeout. Kemudian kita masuk ke aplikasi Chrome. Lalu ketikkan IP yang sudah dibuat tadi. Setelah masuk ke tampilan ini, klik switch di pojok kanan atas. Lalu isikan nama penggunanya main. Lalu sandinya password. Klik login. Klik jangan pernah. Lalu kita close. Kita masuk ke PBX. Klik PBX setting. Lalu pilih extension di bagian kiri. Klik submit, lalu isi user extension menggunakan angka, seperti contohnya 1001 di sini. Pada bagian display name-nya isikan nama, bawahnya juga angka, zip aliasnya juga angka. Pada bagian stiker juga isikan angka yang sama. Pada bagian status, ganti menjadi enable. Lagi di VMX locator juga diganti enable. Klik centang semuanya. Lalu klik submit. Kemudian klik apply configuration change, klik continue.
tunggu. Buatlah user lagi, lakukan langkah-langkah seperti yang tadi. Yang membedakan hanya nama dan nomornya saja. Masuk ke menu File Explorer, kita akan menginstal aplikasi Zoiper. Nah, Zoiper ini aku taruh di nama file praktek TLJ. Kita tap 2 kali Zoipernya. Setelah itu kita klik next. Lalu kita pilih bagian atas, next lagi, next, 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 next. Lalu kita tunggu proses instalasinya hingga finish ya. Lalu kita masuk ke aplikasi Zoiper. Lalu kita klik continue as a free user. Lalu isi user pertama kita 1001 underscore alamat IP kalian. Di sini alamat IP-nya 13.13.12.10. Lalu kita isi passwordnya seperti tadi 1001 lalu klik login. Kita tunggu prosesnya hingga zip UDP-nya muncul, lalu klik next, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik allow. Setelah muncul tampilan seperti ini telah berhasil. Selanjutnya kita akan mendownload aplikasi Miju Droid-nya di Play Store. Nah, karena di sini sudah di-download, kita langsung ke aplikasinya saja. Oke, kita akan melaju ke menu setting. Di sini kita pencet server dan isi IP kita dengan 13.13.12.10. Lalu kita akan ke mode username. Username-nya masuk seperti yang kita isi tadi 1002 ya guys ya. Di sini juga passwordnya 1002 dan oke. Oke, ketika sudah register artinya klien kedua sudah masuk ke dalam Miju Droid. Oke, klien kedua akan menelepon ke klien 1 dengan nomornya, lalu ditelepon. Nah, di klien 1 akan berdering. Klien 1 akan mengangkat telepon dari klien 2. Nah, sudah bisa berhasil. Jadi semua konfigurasi yang kita lakukan dari awal udah benar. Nah, lanjut kita bakal menelepon klien 2 lewat ke klien 1. Oke, kita tulis nomornya lalu telepon. Nah, semestinya klien 2 akan berdering.